Paling peduli segala persoalan yang kami hadapi, manusia dan orang-orang kami kenal. Banyak mereka yang hanya biasa saja dan hanya katakan tidak usah sampaikan kepada saya masalahmu, tetapi kami tahu masalah kami rumit. Kedalaman hati kami hanya kepada Tuhan. Kalau manusia menolong terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Peduli, sangat peduli atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang hidup, yang mengerti segala perkara yang kami hadapi. Kami telah memuji menyembah Tuhan, sempurnakanlah firman kami dengan hatimu. Dan persembahan yang kami lakukan, kami tahu kami persembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan melihat setiap apa yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Segala kuasa-kuasa iblis kami firman Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Dan firmanlah, engkau gantikan hamba-Mu manusia yang banyak kelemahan dan keterbatasan, kuduskan, layakkan, sehingga engkau sendiri berbicara di tengah-tengah kami, sehingga kami semua yang punya masalah, beban, persoalan, penyakit apapun, kami akan merasakan kelegaan, kami akan merasakan pertolongan, kami akan melihat jawaban atas setiap masalah yang kami hadapi bahwa Allah menolong bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih terpuji Engkau. Berfirmanlah, sebab kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kita boleh ada. Tuhan baik bagi kita, bukan hanya baik tetapi sangat baik. Very, very, very good. Itulah Tuhan kita, amin. Is the best. Itulah Tuhan kita, amin. Sangat baik dan baik. Kalau orang bisa katakan baik, itu hanya sebatas di bibir saja, sebatas di mulut saja. Nanti bisa dia tinggalkan kita. Ya. Kadang-kadang dia baik di depan, di belakang, belum. Aduh, sakitnya, makanya itu bilang sakitnya aku di sini. Aduh, tapi kita bersyukur Tuhan sangat baik bagi kita. Artinya hari ini kita boleh ada karena kebaikan Tuhan. Kita bisa bernapas bukan karena kita punya uang banyak, amin. Kalaupun orang punya uang banyak, bagaimana dia bisa beli gas, beli waduh, ya kan? Tuhan berikan cuma-cuma kepada kita karena kasihnya luar biasa bagi setiap kita. Maka itu sebabnya kita boleh responi, kita boleh memuji menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Hari ini dimanapun Bapak Ibu ada hari ini, melihat tayangan ini atau mendengarkan firman Tuhan hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan, patut kita bersyukur. Mari kita buka Alkitab kita. Silakan dibuka Alkitabnya. Sekarang sudah zaman canggih. Kita bisa juga lihat di handphone kita, yang punya handphone, ya, atau di iPad, notebook. Dan kita buka di dalam Yesaya 48 ayat 18. Satu ayat saja. Dan kita baca, tetapi saya percaya berkat yang melimpah. Karena berkat itu datang dari Tuhan. Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Demikian saya akan baca saja. Demikian firman Tuhan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku
maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya ulangi sekali lagi. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Demikian firman Tuhan. Hari ini kita melihat bagaimana Allah Tuhan yang mengasihi kita membuat kita semakin mengerti kehendak-Nya dalam menjalani hari-hari hidup ini. Waktu terus berjalan, berputar. Dan kita melihat waktu itu pasti suatu saat berhenti, benar? Sama halnya dengan jam. Kita pakai baterai. Itu ada waktunya, benar? Diganti lagi. Atau mungkin kita pakai jam yang canggih, punya mesin otomatis. Tetapi itu ada saatnya juga berhenti. Itu artinya bahwa di dunia ini terbatas. Amin. Fana sifatnya. Saya mau katakan kekayaan yang kita miliki terbatas. Mau kita pakai cincin gelang yang biasanya mungkin kita pakai cincin di tangan kita, di jari kita ya. Ada orang yang pakai sampai di hidungnya dibuat cincin. Wow. Ya. Semuanya. Sampai mungkin bapak ibu bisa melihat, saudara-saudara melihat sampai di bibirnya. Pernah saya lihat. Oh no. Saking kayanya. Ya. Dia pamerkan. Semuanya, jempolnya pun bisa pakai cincin. Tajam jarinya, tangannya, kakinya pakai cincin, semua pakai cincin. Tapi terbatas, itu namanya dunia. Amin. Tapi kita punya Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah terbatas atas kita. Karena kasih Tuhan kita belajar tentang apa? Hakikat ibadah. Hari ini kita belajar tentang hakikat ibadah. Jadi orang-orang yang tadi yang punya kekayaan, punya harta segudang dan lain sebagainya, sampai keturunan ke-7, ke-8, ke-9, sampai keturunan gak bisa disebutkan lagi saking banyaknya pikirannya bahwa dia kaya luar biasa, itu akan berakhir. Mereka belum mengerti hakikat ibadah. Amin. Tapi hari ini kita harus mengerti hakikat ibadah. Kita diajar bagaimana kita mengerti hakikat ibadah. Kalau mungkin selama ini kita tidak mengerti, hari ini kita diajarkan lewat firman Tuhan. Lewat apa kata Tuhan bagi kita tentang firman ini, bahwa kita harus mengerti hakikat ibadah. Hakikat berbicara tentang dasar, intisari, dan secara terminologi, secara definisi, bahwa hakikat ibadah ini, hakikat itu berbicara tentang bagaimana awalnya, intinya, sampai pada akhirnya. Berbicara hal ini adalah kenyataan. Amin. Kenyataan bagi anak-anak Tuhan harus kelihatan bahwa dia orang percaya. Tidak cukup dia identitas, ada identity card atau ID-nya, KTP-nya orang Kristen. Bahaya sekali. Bahaya sekali seperti ini. Amin. Ini menjadi pergumulan anak Tuhan. Ini menjadi pergumulan juga hamba-hamba Tuhan. Tidak cukup labelnya itu atau kartunya itu, bahwa dia punya kartu KTA, kartu atau KTC, kartu jabatan, bahwa dia hamba Tuhan atau pendeta. Saya mau katakan, oh no. Tuhan tidak mengatakan oke. Tuhan melihat buktinya. Hari ini Tuhan mau melihat bukti bahwa kita punya hakikat. Amin. Amin. Saya katakan dari awal sampai akhir. Dan itulah yang berbicara tentang apa? Setia. Haleluya. Setia tidak gampang, Bapak Ibu Saudara. Setia pacaran aja
bisa sebentar berakhir. Nanti ketika ditunjukkan buktinya, ketika mereka berkeluarga, kesetiaan diuji. Amin. Punya anak kesetiaan diuji. Dulunya wajahnya melentur, lama-lama melentur. Ya kan? Gitu. Bagaimana dia melihat itu, bahwa itu pasangan yang diberikan Tuhan. Ya? Dulu dilihat, aduh mama, lama-lama, alamak. Menghadapi seperti ini, bicara tentang kesetiaan, amin. Apalagi dalam Tuhan, saudara. Ini Tuhan mau. Nah, pertama sekali kita melihat di sini, Yesaya sebagai nabi besar yang menyampaikan isi hati Tuhan kepada umat Israel. Mereka dikatakan bahwa umat ini sebenarnya tidak mengenal penciptanya, bahwa bisa diibaratkan mereka, dianalogikan, bahwa disimbolkan mereka sama dengan apa? Tuhan tidak jahat. Ketika dikatakan bahwa mereka sama seperti apa dikatakan di situ, bahwa dalam Yesaya 1 ayat 3 dikatakan lembu mengenal penciptanya, lembu mengenal kandangnya, tetapi umatku tidak, Israel tidak mengenal penciptanya. Iya. Berarti lebih apa ini lembu? Kalau dipikir-pikir, lebih benar ya? Oh no. Lebih baik ya? Itu saya tidak mengatakan tadi firman Tuhan ya. Ini berbicara tentang orang yang tidak mengerti hakikat ibadah, tidak mengerti bagaimana makna ibadah. Amin. Iya. Mengenal kandangnya, mengenal palungannya. Lembu kan? Tapi umatku tidak mengenal penciptanya, Israel tidak mengenal. Nah, kalau ada anak Tuhan seperti itu bahaya. Artinya kalau ada kesempatan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena sebenarnya kita bebas benar memuji Tuhan dimanapun. Maaf nih, sampai di toilet juga kita ya, bersemedi barangkali ya. Kita bisa memanggil nama Tuhan, benar? Luar biasa. Tuhan tidak melihat tempat, tapi Tuhan melihat apa? Hati, amin. Bagaimana hati kita sekarang kepada Tuhan? Bagaimana hati kita beribadah? Bagaimana hati kita mengasihi melayani Tuhan? Sangat memprihatinkan. Ketika orang melihat gereja besar, ketika orang melihat pendeta besar, bercincin, necis, punya fasilitas yang mewah, maka dia datang ke gereja, maka dia setia di situ. Tapi ketika pendeta itu tidak di situ lagi, dia engkar. Apakah Tuhan berkenan? Oh no. Bahaya sekali. Kenapa? Sebab kita tahu. Tadi saya katakan bahwa sementara semua di dunia ini. Tapi ada satu hal yang kita nantikan, itu surga. Amin. Nah, pertama sekali kita melihat di situ bahwa hakikat ibadah, kita melihat di sini yang intinya bahwa kita dikatakan harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Amin. Saya baca di sini. Saya baca. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Perintah Tuhan itu apa? Perintah Tuhan itu bagi bangsa Israel, orang Hebrew, orang Ibrani, hukum Taurat, ya, Pentateuch, 5 kitab Musa, ya. Dan termasuk hukum dasar kita, termasuk juga apa? Itu 10 hukum ya dasar. Dan termasuk juga dekalog atau ajaran-ajaran doktrin, amaran dan lain sebagainya, banyak hal doktrin. Hari ini hukum itu apa? Benar, itu tidak bisa kita katakan kita tidak pakai lagi hukum Taurat. Memang kita tidak pakai, tetapi ada benang-merahnya. Amin. Intinya adalah kasih semuanya. Salah satunya jangan mencuri. Amin. Itu hukum Taurat. Tetapi sekarang juga kan itu berlaku, benar? Hukum Taurat itu adalah kegenapan tentang kehadiran Yesus. Amin. Itu digenapi. Bukan berarti bicara secara lahiriah, karena
Secara lahiriah kita tidak bisa lakukan sebelum begitu kan? Tapi kita bersyukur karena Yesus menggenapi semuanya. Amin. Ada pengampunan. Namun jangan kita berpikir kita menganggap biasa saja tentang dosa dan pelanggaran. Itu artinya kita harus berbenah diri, belajar terus menerus, mohon pertolongan Tuhan, mohon pertolongan Roh Kudus menolong kita, amin, membantu kita. Nah, memperhatikan perintah Tuhan. Ada orang berpikir memang perintah Tuhan adalah janji Tuhan, tapi bukan hanya janji melulu, amin. Janji diberkati, janji disembuhkan. Waduh, ini bahaya. Orang hanya enakin saja. Itu umum sih manusia, yang enak-enak kan? Yang enak-enak lah, yang enak-enak lah. Taunya celaka. Coba lihat salah satu contoh, maaf nih, kampung saya nih di Sumatera, mungkin di kampung lain juga ya. Kalau sudah pergi keluar, gabung dengan temannya, ya rame-rame minum keras, ada istilahnya tuak di sana ya. Banyak minumnya, didorong istilahnya itu, diminum gitu kan. Sudah waktu dari rumah dia tahu, terus pulangnya dicari-cari, lupa rumahnya, lupa istrinya, lupa anaknya. Oh, no. Kenapa? Karena sudah dirusak pikirannya oleh alkohol tadi. Sehingga pintu ditendang, seharusnya boleh ditendang, ya kan? Ya kan? Istri ditendang. Waduh, udah hilang kasihnya. Nah, ini kan yang tidak mengerti tentang janji Tuhan. Oh, sebenarnya dia harus mengasihi istrinya, dia mengasihi keluarganya. Ketika dia tahu bahwa bukan hanya sekedar enak-enak saja. Enak itu bisa membawa celaka seperti itu, benar? Celaka kan? Celaka. Dari enak. Saya ingat dulu, ini sebelum saya bertobat, dicampur semua saya. Dulu ada istilah kamput TKW, campur lagi tuak, campur. Saya minum. Wih, lomba-lomba dulu waktu masa muda saya itu. Siapa yang paling jago? Apalagi kalau ada perempuan dulu kan, siapa yang paling hebat? Tunjukkan kan. Wih, tambah-tambah, wah kan gitu. Tambah lagi. Wih, udah teler saya. Udah teler waktu itu. Tahu nggak? Diikat saya di apa? Kalau di kampung itu kan ada kuburan itu pada kayu. Nenek-nenek kita. Terus saya, teman-teman saya diikat saya. Nggak sadar saya. Udah sadar pagi-paginya baru saya tahu diikat orang. Diikat teman saya nikat. Celaka kan? Celaka nggak? Jadi kalau yang nikmat di dunia ini, nikmat itu membawa celaka. Kalau nggak hati-hati. Kalau nikmat itu bukan dari Tuhan, ya. Kalau nikmat dari Tuhan, istilah gambas pun, ya. Ikan asin pun masuknya gini, ya. Dengan nasi udah enak itu, ya, benar kan? Kecap asin udah enak. Tapi kalau pakai semua ini ikan, ya, segala jenis ikan dari lautan, sungai-sungai. Sampai mungkin juga ada ikan diambil dari semak-semak, ya, macam apapun itu ikan. Tapi kalau tidak disertai Tuhan, tidak ada gunanya. Nah, memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Itu berbicara hari ini ajaran juga bagi kami. Ajaran Tuhan supaya kita mengerti bagaimana kita menikmati kebaikan Tuhan, mengerti tentang perintah Tuhan. Bukan hanya janji-janji saja yang enak-enak. Bukan hanya supaya kita disembuhkan. Yang sakit memang perlu kesembuhan. Amin. Perlu kesembuhan dari penyakit. Tapi saya mau katakan bukan itu yang terutama. Apa yang penting? Kesembuhan jiwa kita. Kesembuhan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang terutama. Karena fisik kita nanti bisa kembali ke debu, terbatas. Tapi ingat, ada satu yang Tuhan lihat dalam hidup kita untuk menanti kekekalan, itu surga. Jiwa kita tetap sembuh. Bukan berarti saya abaikan tentang kesembuhan. Perlu kita kesembuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Tapi yang terutama, yang jiwa kita berbatang, dia berbicara, memperhatikan perintah-perintah. Maka apa di situ kita melihat?
Ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Apa yang kita lihat di sini, yang kita dapatkan damai sejahtera, shalom, eirene, sentosa dari Tuhan. Jadi kehidupan kita berbeda. Shalom berbicara tentang damai sejahtera, semua orang mencari. Ya. Yesus memberikan damai sejahtera yang luar biasa, bukan seperti yang diberikan dunia. Dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia, manusia. Amin. Damai sejahtera yang diberikan dunia sementara. Ya. Bisa juga dengan doi, sementara aja. Bisa dengan makanan. Tapi nanti setelah, maaf nih, setelah kita kejamban, hilang nggak? Hilang nggak? Hilang, minta lagi, lapar lagi. Dengan uang habis lagi, udah habis uangnya. Udah habis, ya ini kita minta-minta. Karena Tuhan mengatakan kita jangan meminta-minta, amin. Tapi kalau meminta itu berbeda. Meminta itu, mintalah akan diberikan kepadamu, nggak salah. Tapi jangan menjadi peminta-minta, beda. Bedakan peminta-minta dengan peminta. Itu bedanya. Nah, Yohanes 14 ayat 27, mari kita baca. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Amin. Ya, haleluya. Lewat apapun, ketika damai sejahtera Tuhan ada pada kita, akan mencukupi segalanya. Mencukupi segalanya. Ya. Ini dia yang diberikan dunia. Jadi Kristen berbeda dengan orang dunia. Kristen berbicara tanda kutip pengikut Kristus, murid Kristus. Jangan Kristen. Aku Kristen, ya Kristen banyak di sana. Ada juga nama Kristen ya, pemain bola ya. Ada kan pemain bola ya? Kristen ya? Ada. Luar negeri. Orang luar negeri Kristen. Enggak usah bukan nama-nama itu. Tapi rasanya, amin. Haleluya. Makanan itu bukan karena nama, misalnya nih, kan kakak. Kalau nggak ada bumbunya rasanya gak enak. Oh, bukan karena kakak itu mah. Ya kan, benar nggak? Panggang. Kalau nggak ada bumbu yang enak, andaliman nggak enak kayaknya. Asik. Waduh. Membuat kita lapar. Tapi nggak apa-apa lapar. Tapi pertama sekali kita kalau lapar firman Tuhan, amin. Itu kan belakangan ya kan? Apa salahnya kalau sudah kita dengar firman Tuhan, lapar firman Tuhan lagi. Setelah kita lapar, wih, panggang yang enak dong. Nah, kalau misalkan kita berkata, apa salahnya? Makan sama-sama kan gitu. Nah ini luar biasa kan? Luar biasa, amin. Nah ini kita harus melihat bagaimana firman Tuhan itu mengerti, membuat pengertian kepada kita tentang mengerti, memperhatikan perintah Tuhan, amin. Ajaran itu. Nah, damai sejahtera itu berbicara tentang bagaimana comes from the human heart. Bahwa itu berbicara tentang apa? Bersumber dari hati manusia. Amin. Comes from the human heart. Bersumber dari hati manusia. Amin. Damai sejahtera itu bukan diberikan orang. Diberikan Tuhan dan masuk ke hati kita. Bersumbernya dari hati kita. Maka orang yang punya damai sejahtera mukanya bagaimana? Ketawanya bagaimana? Gitu. Sekali pada pasangannya tak mengerti. Aku suka cita. Karena yakin damai sejahtera dari Tuhan melebihi segala-galanya. Amin. Iya. Iya, itu juga bayi yang baru lahir itu ketawa. Dia tahu damai sejahtera dari Tuhan. Dia menikmati kan gitu. Our heart, ya. Bahwa itu diberikan ke hati kita masing-masing. Diberikan Tuhan. Maka yang dikatakan apa yang keluar dari mulut timbul dari Amsal 4 ayat 23. Apa yang dari dalam terpancar keluar itu dari hati manusia. Amin.
Haleluya. Jadi kalau seseorang mau memberikan, tiba-tiba dia nggak sadar kadang-kadang ini, kadang-kadang persembahan ini, tiba-tiba yang buatnya dimasukkan, ATM semua lengkap, ada $100,000 lagi, nggak sadar. Kenapa? Karena dari hati timbul menikmati firman Tuhan, damai kan terasa, dia nggak sadar. Nah tiba-tiba ada begitu, memang ada udah pulang, kalau nggak damai, udah pulang saya ya. Aduh, kadang-kadang juga kasih, lupa saya tadi, pendeta tukar dong itu, tadi lupa saya, bukan itu asuransinya ini. Wah keren. Tapi kalau dikasih yang merah-merah atau warna apa dolar gitu, udah lupa dia, nggak ingat lagi. Kenapa? Karena damai sejahtera. Haleluya. Iya. Ingat dulu waktu masih di gereja Tempodoloi saya. Di gereja nggak menyelamatkan, amin. Tapi Kristus Yesus menyelamatkan. Di mana kita bisa bertumbuh mengerti firman Tuhan. Gereja mau gede pun, mau bertingkat berapa, mau seperti rumah susun bertingkat, itu nggak jadi ukuran sama Tuhan. Tapi bagaimana kita menikmati firman Tuhan, amin. Iya. Dulu waktu saya ingat Tempodoloi, salah kasih saya. Waduh, saya lihat dompet itu pulang. Saya kira memang itu si Tuhan yang salah lagi, saya lepas. Itu tadi salah, tolonglah uang saya nggak ada ini, tukarlah ini yang mau saya kasih tadi, saya kasih lagi kecil. Dia ngerti, tapi apakah itu berkenan kepada Tuhan? Haleluya. Halo, apakah itu berkenan kepada Tuhan? Enggak kan? Enggak. Makanya orang damai sejahtera di hatinya itu nggak sungkan-sungkan memberi, amin. Murah hatinya luar biasa, amin. Haleluya. Iya. Jadi kalau ada kita ataupun Bapak Ibu yang melihat mendengar firman Tuhan ini, kalau Bapak Ibu memberi dengan sukacita, dengan senang hati, dengan murah hati, dan tidak berpikir yang untung gimana ya ruginya, Tuhan senang. Tuhan senang. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Dan berarti kita mengerti tentang hakikat ibadah. Kita mengerti perintah Tuhan. Damai sejahtera. Selanjutnya kita melihat, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Damai sejahtera tidak seperti sungai, tidak seperti sungai tidak pernah kering, ya, seperti sungai yang tidak pernah kering. Berbicara kenapa dikatakan di situ sungai yang tidak pernah kering? Karena sungai ini berbicara tentang bagaimana kehidupan manusia hidup dari termasuk air. Satu hari dalam istilah dalam ilmu kesehatan, manusia perlu berapa? 3 ember, 3 liter air ya. 3 ember ya. Udah kelelap gitu 3 ember ya. Mandi sekalian aja. 3 liter air. Berarti air sangat vital, dominan, sangat penting bagi manusia. Amin. Amin. Iya ini. Makanya bilang tidak pernah kering. Air juga bagi tumbuh-tumbuhan perlu, benar? Benar. Bagi hewan, bagi semua yang makhluk hidup perlu. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang ditanam seperti di tepi aliran air. Dia akan berbuah lebat, akan daunnya segar, hijau, amin. Itu air perlu. Iya. Perlu. Makanya air anak kecil itu, bayi itu sudah perlu dikasih air dulu kan? Air susu ibu ASI itu udah diawali. Nah ini tentang air. Tuhan memberi pengertian kepada kita hari ini, amin. Seperti air. Manusia kalau enggak apa namanya hidrasi ya? Hidrasi apa? Hidrasi ya. Kalau kekurangan air ya, iya sakit. Imigrasi. Nah, dehidrasi. Manusia kalau kekurangan air bahaya. Sakit bisa berkelanjutan. Maka kita perlu air. Amin. Tumbuhan demikian tidak akan bisa tumbuh. Tidak akan bisa tumbuh. Hewan juga. Makanya biasa itu kerbau atau itu langsung disalin air. Wah, cantik. Apalagi kalau panas kan, cari air supaya dahaga hidup. Jadi Tuhan mau memberikan kita dahaga kita hidup, dahaga kehidupan masalah persoalan. Amin. Hari ini luar biasa Tuhan, memberikan kita pengertian. Nah,
Yang selanjutnya dikatakan di situ apa? Ayat 18. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dan kebahagiaan, semua manusia membutuhkan kebahagiaan, benar? Bukan hanya pas ulang tahun, panjang umurnya. Panjang umurnya juga dibilang. Ya orang yang minta juga belum tentu bahagia, malah minta lagi ulang tahunnya. Kapan syukurannya? Gitu kan? Maksudnya ini, ajak dong. Malah dia ajak untuk ini. Memang bersyukur bersama-sama. Tapi yang ulang tahun harus diberi kado kan? Ya enggak? Makan ya. Gitu. Dia nggak tahu kehidupannya sebenarnya, benar? Ini kadang-kadang kan gitu. Itu kebahagiaan itu sementara. Ulang tahun, amin. Ulang kan sementara. Tapi kebahagiaan dari Tuhan berbeda di sini. Apa yang dikatakan di situ? Melimpah seperti gelombang laut. Kenapa gelombang laut? Saya juga bertanya, kok ada gelombang laut? Kenapa nggak gelombang ini atau yang lainnya? Kenapa diangkat gelombang laut? Nah, artinya di sini apa? Ternyata tentang kebahagiaan yang diangkat tentang gelombang laut ini berbicara tentang apa? Gelombang laut ini terjadi ketika angin dari berbagai sisi terus bergerak dan saling bertabrakan. Gelombang-gelombang satu dengan yang lain dari berbagai sisi. Maka kelihatanlah ada bentuk segitiga, ada bentuk kotak-kotak. Indah memang kelihatan, tapi bahaya. Membahayakannya apa? Bisa sampai 10 meter. Membahayakan. Maksudnya apa? Dahsyat, amin. Dahsyat berkat Tuhan, amin. Dahsyat kebahagiaan itu, amin. Haleluya. Membahayakan. Berarti sini kenapa gelombang laut itu luar biasa? Berkat Tuhan luar biasa, amin. Kebahagiaan itu luar biasa dari Tuhan kepada kita. Kebahagiaan itu bukan kebahagiaan seperti berikan dunia, tidak setengah-setengah, amin. Hanya pada saat ada acara bahagia sebentar, tapi kebahagiaan dari Tuhan luar biasa, amin. Dari dunia ini menuju ke surga, itulah kebahagiaan. Nah, sehingga ada istilah di situ krosi, ya. Krosi itu berbicara tentang segitiga tadi, segitiga yang ketika bertabrakan, gelombang-gelombang dari berbagai sisi, ada angin, mereka bertabrakan, mereka menciptakan sesuatu yang dahsyat. Gelombang sampai tingginya 10 meter, bisa membahayakan ketika terjadi itu. Maka orang-orang yang di laut ketika gelombang itu datang, krosi itu datang, jangan harap dia bisa selamat. Ya, secara manusia. Tapi kalau manusia Tuhan tidak kan, jangan harap bisa dia selamat. Demikianlah lezatnya kebahagiaan kita dalam Tuhan, amin. Dahsyatnya kebahagiaan kita. Orang mungkin bisa melihat kita seperti saya mungkin lihat, Allah masih kaki 2 bawaannya, kan gitu ya. Masih ini juga, masih ini kan gitu. Allah masih mungkin katakan masih great, masih ini. Biar aja dia katakan begitu. Tapi kebahagiaan saya melihat begitu dari kata-kata mereka. Karena kebahagiaan itu datang dari Tuhan, diberikan bagi saya, tidak seperti yang diberikan bagi dunia. Kebahagiaan bagi kita luar biasa, amin. Diberikan Tuhan kepada kita, sama-sama kita merasakan, karena kita adalah anak Tuhan. Kita mengerti dan kita mau turut perintah-perintah Tuhan, maka jelas atas kita terjadi hal yang luar biasa itu. Biar orang katakan, kadang-kadang orang berkata atau berbahasa tentang kita, ya. Jika kamu ingat, tahu besarnya cintaku, rasa cintaku padamu, coba hitung gelombang atau ombaknya laut, gelombang laut. Itu berbicara tentang manis-manisnya diri. Tetapi lebay, tetapi Tuhan tidak pernah lebay. Amin. Tuhan menepati janjinya. Biar kata cinta begitu, saya katakan tadi, biar kamu bisa hitung besarnya ombak, rasa cintaku seperti ombak di lautan. Hitunglah itu. Tetapi rasakanlah bahwa saya coba bagaimana cintaku seperti itulah. Tapi katakanlah itu kata-kata itu berbicara. Ingatlah bahwa itu kata-kata lebay, itu kata-kata hiperbol. Tapi Tuhan tidak pernah seperti itu. Tuhan tidak pernah lebay. Tuhan tidak pernah hiperbol. Tapi Dia memang Allah yang setia. Allah yang tidak pernah berdustakan janji. Ketika Dia mengatakan bahwa sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku,
maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Sampai di sini.